Oke, Oke. saya tutup ini dulu. Sebentar ya. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung boleh ya, Mas Helmi. Kenapa? Kalau ada yang mau nanya boleh langsung nanti raise hand atau apa nanti. Ya kalau saya nggak lihat nanti Coach Munir bisa masuk kali ya. Oke ya. Baik Bapak Ibu, saya masuk ke screen saya. Oke, boleh nggak saya liatin video dulu yang masuk ke Bali TV tadi ya? Oke ya, supaya tahu ya. Saya tadi masuk Bali TV. Nah ini ya, kita mulai ya. Bentar ya, saya sharing ininya dulu ya. Suaranya dulu. Suaranya sebentar ya. Oke. Oke. Kedengaran nggak? Suaranya kedengaran nggak? Suaranya dengar? Belum kedengeran. Belum? Belum? Belum. Master Alamudi Sudah? kali ini akan mengadakan seminar dan webinar Sudah? gratis. Master Helmi Alamudi juga memberikan tips dan peluang usaha menjadi terapis, cara tercepat mudah mendapatkan penghasilan baru dengan skill baru dan dengan metode brief terapi asal Eropa Selatan. Acara yang digelar oleh Master Helmi berlangsung 2 hari, yakni pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, berlokasi di Hotel Amaris Teguh Umar Denpasar, dilakukan pengobatan pada pagi hari dan family class pada sore hari, dan pada tanggal 21 Agustus 2022 di tempat yang sama berlangsung profesional kelas. Keahlian pengobatan sebagai praktisi instant healing oleh Master Helmi telah menyembuhkan berbagai macam penyakit non-fisik seperti fobia, depresi, cemas, dan penyakit lain seperti asam lambung, saraf kejepit, diabetes, miom, dan lainnya. Dan yang paling spesial, hanya dengan waktu 3 menit Master Helmi Alamudi mampu meringankan keluhan pasiennya. Sebelum mungkin hidung agak berat ya, apa sakit gitu. Tapi lumayan sih, nggak tahu, mudah-mudahan cocok ya terapi. Kalau di asam lambung, kalau sekarang sih agak enakan. Saya suka flu gitu, masuk angin, karena agak enakan aja, seger rasanya. Ya tadi ada keluhan sedikit di bagian dada sama bagian sini. Setelah diterapi pun udah merasa agak enak sedikit sih, lebih fresh aja. Bila Anda menderita penyakit menahun dan belum sembuh atau teratasi, ada baiknya Anda mencoba metode penyembuhan semacam ini, karena Master Helmi Alamudi sudah menyembuhkan hampir ribuan pasiennya dengan berbagai macam keluhan dan penyakit, baik penyakit menahun atau non-fisik. Untuk pengobatan gratis, instant healing, yaitu sembuh cepat dalam 3-5 menit untuk segala penyakit. Ada penyakit yang susah disembuhkan, terus seperti saraf kejepit, ya, mental block, terus ada kanker, terus ada jantung, sering pusing, sering was-was, dan merasakan kurang percaya diri. Insya Allah dengan energi kita dari instant healing bisa memberikan energi baru. Maka kami akan adakan pengobatan gratis ini insya Allah di hari Sabtu tanggal 20 Agustus di Hotel Amaris Tengku Umar, Jalan Tengku Umar nomor 139 di Pasar, jam 10 pagi sampai jam 12 tanpa biaya. Tidak perlu khawatir, tidak ada beli produk sama sekali dan tidak ada bayar apapun, dijamin 100%. Jadi teman-teman yang pengen belajar, yang ingin berobat, terus yang ingin sudah tahu ilmunya tapi ingin upgrade, saya akan bagikan kepada, seperti saya bagikan kepada teman-teman alumni kami yang ada ribuan di 30 kota. Devi, Bali TV. Oke ya. Kita masuk ke share.
Ini untuk sebenarnya masuk lihat saya gimana ini? Bisa masuk ke di wajahnya ini enggak ada Bisa yang saya kelihatan. kelihatan kok share Hah? screen-nya kelihatan. Kelihatan? Share screen-nya kelihatan. Oke. Kelihatan. Saya nggak kelihatan ya. Enggak. Oke. Bisa ngeliat dari samping. Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum buat kita semua. Semalam ini kita akan belajar ya satu teknik yang telah banyak membantu buat saudara-saudara kita yang ada di 30 kota ya. Nanti kotanya kita lihat di depan apa saja. Cuma yang harus kita lihat di sini bahwa yakinlah bahwa potensi ini sangat bisa napas dan air ini akan bisa benar-benar mempengaruhi kesembuhan kesehatan kita. Kunci yang pertama kita yakin bahwa belajar dulu ya. Belajar jangan dipikirkan ya, diresapi, dirasakan, ikutin instruksi. Nanti kita coba kalau dia dapat perubahan ya, ada rasa enak ya, berarti nanti ditambahkan. Bagaimana cara nambahnya? Seperti kita bawa mobil nanti, karena awal belum biasanya seperti itu. Terus ya kita langsung, saya harus kenalkan diri juga ini. Profil saya ya, Helmi Alamudi, nama saya Helmi Ahmad Alamudi, di usia 48 tahun, domisili Jakarta Selatan di Bintaro, menikah, satu anak, karir tahun 98 sampai tahun 2000, saya masih seorang pekerja ya, menjual-jual jasa-jasa milik produk perusahaan orang lain. Kemudian mulai di tahun 2000 saya mendirikan perusahaan sendiri ya, ekspor impor bersama teman. Terus kemudian 2001 mulai membangun lagi usaha baru yaitu perusahaan teknologi, dan 2002 ada perusahaan lagi, dan 2003 saya mendirikan perusahaan media, itu majalah untuk Istana pada saat itu SBY. 2004 saya mendirikan kafe, kemudian 2006 ini banyak ya, saya harus jelaskan supaya dikenal maka sayang. Mendirikan perusahaan Indonesia Produktif, kemudian mendirikan lab sidik jari, asesmen potensi diri. Kemudian saya tahun 2013 ya pernah sakit itu. Terus juga saya belajar lah tahun 2013 tentang pengobatan. Banyak pengobatan yang saya belajar. Setelah saya sembuh, saya komitmen untuk mendirikan atau mengobati orang lain. Nah, jadi kisahnya itu saya belajar ini, saya nggak sembuh-sembuh. Ada satu teknik ya yang saya dapat, kemudian tiba-tiba sembuh total 100% seperti tidak sakit. Oke ya. Sebenarnya kalau ada yang masuk, maaf saya potong. Kalau ada yang masuk bisa lihat nggak? Bisa di-admit nggak kira-kira, Coach? Halo? Kayaknya bisa kayaknya kalau Bisa co-host ya? bisa. Bisa ya, host tadi udah. Oke ya. Jadi karena saya sembuhnya langsung tiba-tiba dan sembuh pada saat itu, nanti saya akan kisahkan saya akan bagikan tekniknya. Terus juga maka saya langsung percaya diri, bagikan kepada teman dulu ya, teman-teman sekitarnya, kemudian keluarganya saya. Dan kok bisa juga berhasil dengan cepat. Nah, itulah akhirnya saya komitmen untuk mendirikan Istana Academy, dan saya ajarkan beberapa orang, dan ternyata mereka juga bisa. Makin kuat saya menjalankan mulai tur tahun 2014 akhir ke 30 kota, mulai dari Jakarta, kemudian Makassar, kemudian Semarang, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Batam, Bali termasuk pada saat itu juga tahun 2014. Nanti ada videonya. Tahun 2000 sampai tahun 2020 kemarin. Nah, lanjut karena COVID, sekarang new normal, langsung saya lanjut lagi 2022, mulai dari Banjarmasin kemarin, sekarang kota kedua ini Bali. Nanti kita akan lanjut ke Bali lagi bulan berikutnya. Nanti yang ikut sekarang, yang ikut nanti pelatihan atau Zoom ini,
sampai akhir, nanti kasih hadiah, nanti kita bisa ikut nanti latihannya, terus macam-macam. Nanti saya kasih tahu cara-caranya supaya makin kuat. Oke ya, terus bimbingan umroh energi Baitullah tahun 2018 mendirikan yayasan. Saya tahun 2018 semakin meningkat. Saya membangun villa. Ada villa 12 kamar 4.600. Sekarang saya sewakan. Saya pakai biasanya untuk pelatihan camp. 2018 saya bangun. Dan tahun 2019 saya mendirikan pelatihan camp di situ. Banyak yang ikut 3 hari 2 malam. Kemudian saya ada hasil lagi bagus, berkembang lagi karena saya lihat ini membantu orang, akhirnya Tuhan membantu kita juga gitu dengan caranya yang lain. Saya bangun lagi di dekat situ juga di daerah Puncak dua-duanya, Cisarua di Jakarta situ, Bogor ya. Villa yang kedua 10 kamar, ini juga saya sewakan. Sekarang pemasukan saya dari sini nih. Ya, nah ini satu hari ini kalau di Jakarta ini kalau weekend dia 12 juta dia. Kalau yang Villa Cijulang ini 11 sampai 10. Kalau hari biasa dia 8-9 juta per malam. Dan semua corporate ya 30, 40, 50 orang mereka pakai villa kita untuk acara corporate gathering. Oke, yang saya membahas di sini kita akan mendirikan perkumpulan sehat. Kita harus punya perkumpulan yang punya satu visi misi kekuatan seperti ini. Misalnya energy healing perkumpulannya. Nah, di sinilah. Jadi dari pengalaman kami, ya kan kita ini kan kalau kumpul dengan grup agama misalnya jadi bicara agama. Kita bicara tentang energi, nanti energinya kuat. Nanti bicara untuk parenting ya parenting tentang anak-anak gitu ya. Jadi kuat nanti dapat ilmu terus di situ. Nah, saya mendirikan klinik itu pada 2001 baru kemarin. Nah, sebenarnya ada 3 klinik yang sudah saya bangun. Yang paling banyak Makassar tuh udah sampai 2 di sana dan itu sudah apa namanya? Itu sudah bagus banget ya. Jadi pegang oleh teman saya. Nah, di 2002 ini saya membuat kelas online Zoom ini karena keterbatasan tempat juga. Tapi untuk Bali saya datang nih untuk pengobatan. Oke ya. Apa saja yang saya dapat sertifikat nasional internasional. Jadi jangan dilihat sertifikat sebenarnya pengalaman, tapi nggak apa-apa. Sertifikatnya perlu kita lihat. Sertifikat The Secret of Mindset, ya. Kemudian saya juga di Singapore Sales Coach. Kemudian saya belajar Milton Erickson Metode. Kemudian saya belajar tentang melihat sidik jari tentang sifat manusia seperti apa. Kemudian saya dapat instruktur IBH, saya bisa mendapatkan sertifikat untuk hipnoterapi dan hipnosis. Kemudian sertifikat penulis produktif dan sertifikat mesmerism. Mesmerism ini hampir sama ya sama kita. Dia sentuh kemudian dilihat terus kemudian langsung bisa sembuh gitu ya. Nah, nanti kalau mau belajar mesmerism, saya belajar sama yang belajar dari Italinya langsung. Kemudian ya saya agak cepat ya, self healing dan comfort hypnosis banyak sekali. Oke. Seminar rahasia saya buat seminar pertama, kemudian di sembuh 3 menit ini. Nah, kemudian cara cepat produktif, kekuatan genetik, saya juga mengajarkan untuk bagaimana mencapai 1 miliar pertama dan miliarder code. Ini saya temukan dan teman-teman itu juga ikut pelatihannya yang dari itu mereka. Semuanya saya lakukan di camp 3 hari 2 malam dengan harga yang murah kalau udah jadi gabung sama kita. Nah ini semua kadang-kadang kita atur, kita bimbing karena kalau nggak dibimbing susah. Ya kayak nanti balik lagi salah jalan, nanti gimana gitu. Makanya harus karena mindsetnya beda-beda. Nah kemudian juga ya artinya main ke miliarder mindset, kemudian ke healing mindset ya. Oke ya, kita akan webinar Zoom. Ini kelas kita nih hari ini, webinar online. Mungkin kalau bisa 1,5 jam nanti mudah-mudahan. Terus kita akan jelaskan tentang metode mindset. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita hampir katakan sakit itu dari pikiran 90%. Ya, nanti ikutin saja metodenya dan dapat mindsetnya. Begitu dapat mindsetnya, maka nanti bawah sadar kita ikut terpengaruh, gitu ya. Seperti kita nonton film nanti pengaruhin kita. Tapi kalau ini lebih dalam, ya. Dan terus lakukan mindset healing ini, ya. Seperti
Kita sembahyang kan berapa kali sehari lagi itu kan berarti mindsetnya masuk itu. Ada Islam juga begitu, berapa kali, 5 kali. Nah itu mindsetnya masuk. Nah ini nanti saya akan kasih kualitas bagaimana kita mindset itu punya kualitas. Karena banyak orang melakukan mindset, banyak di sana itu teori saja, tapi dia juga belum paham tentang bagaimana memasukkan mindset yang benar dan sebenarnya caranya mudah. Kita ikutin lagi ya. Terus kemudian nanti kita akan lakukan dengan nafas dan air. Praktek sama-sama. Nanti teman-teman sediakan air ya. Air putih boleh 1 gelas, boleh gelas mineral biasa gitu ya. Nanti kalau ada tanya jawab silahkan. Kemudian ini pengobatan massal di 30 kota dari ribuan. Nah ini kota-kotanya ya. Palembang, Pekalongan, Bengkulu, Lombok, ya Bogor, Singkawang, Lampung, Banjarmasin, Bali pernah tuh ya. Jogja, Surabaya. Oke ya. Saya skip lagi. Ini alumni saya ya di kota-kota gitu. Ini sebenarnya udah lama saya nggak update lagi, banyak sebenarnya, apalagi yang di camp tuh banyak sekali ya, banyak. Jadi ini alumni ya yang belajar nih. Ini belajarnya mahal nih, 5 juta ini. Oke ya. Nah, di media sendiri kita sudah dari tahun berapa sudah ada nih menyembuhkan dalam ini. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang sembuhnya cepat. Kenapa? Kan pertanyaannya gitu. Nanti kita masuk ya. Kenapa yang belum sembuh? Nah, ini saya kasih tahu. Ya, jadi apa gitu ya. Nah, jadi ya, oke ya. Ini testimoni langsung dari pasien ya. Jadi setelah 2 jam ini ya, ini apa namanya? Oke ya, yang ini. Ini setelah jam makan malam ini jam 9.35 malam ini saya cek gulanya ini, ya kan? Nah ini makan gula 442. Assalamualaikum Pak Helmi, ini hasil cek gula darah kami per jam 7.30, 236. Dengan kondisi kami tidak makan obat. Nah ya, biasanya kalau diabetes itu dia makan obat. Nah kok bisa ya kita ya kemarin makan nasi, alhamdulillah Pak bisa seperti ini. Ini orang Medan, ya, saya punya pasien. Banyak saya lihat. Nanti saya jelasin kenapa, bagaimana bisa dia sembuh. Terus kemudian, nah ini dia termasuk punya kanker, lagi di rumah sakit, dia stadium 2. Nah, kemudian 1C, dan dia akhirnya sembuh cepat ini dalam hitungan 1-2 hari. Begitu diterapi 2 kali, 1 kali, ada yang 3 kali. Jadi Bapak Ibu kalau terapinya nanti 1 kali bisa 5 kali, terapinya cuma 3 menit. Lakukan selang 10 menit, maka dia nanti habis penyakitnya. Oke ya, mudah-mudahan bisa ditangkap pahami ya. Sekarang welcome to Master. Kenapa kita bilang Master? Karena kita cepat. Memang bawah sadar itu tidak bisa lambat. Jadi harus cepat. Makanya kita pengobatannya itu bukan berapa dipijit. Percuma juga. Mau 2 jam, 3 jam juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Jadi kita harus tahu bagaimana rules-nya. Ya, kita harus learn the rules-nya of the game-nya. Kita harus tahu setiap itu kita harus tahu ya. Kita harus you have to learn the rules of the game and then you have to play better than anyone else. Jadi Bapak Ibu, si ini nggak bisa sembuh dengan ini, kita harus tahu. Oh ini dengan pelurunya, kalau Bapak Ibu punya peluru misalnya 50, 30, 20, 10, 2 saja nanti. Itu 2 itu bisa dipakai-pakai itu sebenarnya bisa 2 itu bisa penyakit apa aja tuh nanti yang kita bagi malam ini. Gitu ya. Cuma mereka kadang-kadang yang punya peluru banyak pengen nyoba-nyoba peluru lain ya. Oke, ini yang pertanyaan yang sering. Saya harus jelasin dulu supaya tahu bahwa ada loh pengobatan cepat itu ya. Nah, pertanyaan yang sering diajukan, apa itu master mindset healing gitu ya. Jadi master itu ya Tuhan nih. Jadi dia itu mindset itu pola pikir. Healing itu apa? Healing itu penyembuhan. Jadi apa itu master mindset healing? Ya orang terapis itu yang menggunakan penyembuhan dengan menggunakan mindset. Nah, jadi menggunakan mindset kepada pasiennya tadi. Jadi pasiennya itu mindset itu ada yang terkunci. Nah, kita punya 3 teknik yang sederhana nanti yang bisa mengobati diri sendiri dan keluarga kita. Misalnya kita punya anak sakit, itu dulu kan.
kemudian teman kita sakit, gitu kan. Kalau itu berhasil, nanti baca berhasil. Nah ini makanya kok bisa cepat ya, karena nanti kita gitu, karena dia masuk ke pikiran tidak sadar. Nah, kalau teman-teman pernah belajar tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, nah kita ini belajar nanti bagaimana dia masuk ke setelah bawah sadar dia langsung terjun masuk ke bypass ke unconscious atau ke pikiran tidak sadar. Oke ya. Metode apa saja yang digunakan? Banyak metode tadi. Nanti ada air yang tadi saya ceritakan. Kemudian ada ini. Nah, air diapain sih? Ya, sentuh gimana sih? Napas diapain sih? Gitu kan. Nah, nanti apa namanya ditepuk tuh gimana sih tepuknya gitu kan. Diusap-usapnya bagaimana. Terus tanpa sentuh tuh gimana? Gitu kan. Gitu ya. Terus apa perbedaan metode ini dengan lainnya? Beda, setiap metode berbeda-beda, ada kelebihan kekurangan masing-masing. Cuma saya bilang perbedaan kita mungkin metode ini mungkin jauh lebih cepat dan kita masuk tadi ke unconscious. Jadi kepikirannya. Jadi kita punya beberapa teknik yang dimana teknik itu bisa masuk tadi tanpa sadar dia. Kayak begini Bapak Ibu, bicara sadar tidak sadar itu ya. Kita bawa mobil pulang dari rumah itu rumah kantor itu naik motor kan. Ya, kan tanpa sadar kan kita tanpa mikir kan. Nah, itulah tidak sadar. Nanti kita di kantor atau kita ngurus, kita masak, kita sudah tahu pikiran kita mau masak ikan atau mau masak apa, kita langsung belanja. Itu bawah sadar kita. Kaki kiri apa kaki kanan dulu kita nggak sadar. Nah, itu kan. Terus kalau kita misalnya ada apa kita nggak sadar, banyak itu kan. Bahkan kita nggak sadar naruh di mana barang saya, tapi saya lupa naruh di mana. Itu berarti tidak sadar. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, kalau sudah masuk ke situ, kita manfaatkan, maka nanti kesembuhan, kebahagiaan, apa semua bisa. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak terlalu cepat mungkin. Terus bagaimana proses penyembuhannya? Nah, proses penyembuhannya tadi, ya, dia masuk, ada energi yang baru yang masuk. Kalau energi lama, nah, dia sakit ya. Energi lama membuat dia ketakutan. Energi lama membuat dia sengsara. Energi lama membuat dia ketakutan. Energi lama membuat dia depresi. Nah, kita nggak bisa pikirkan terus energi lama. Kita harus ciptakan. Nah, bagaimana kita menciptakan energi tadi? Nah, makanya dibutuhkan tadi terapis yang pengalaman atau teman-teman nanti bisa ikutin gitu kan, yang bisa cocok. Kadang-kadang kan kalau kita juga si terapis kita nggak cocok, maka kita cari terapis yang lain kan ya. Nah, gitu kan. Nah, nanti ketemu tuh yang bagus, ya sudah dapat tuh energinya dia. Nah, gitu. Nanti bagaimana masuk energinya proses penyembuhannya? Cepat. Nah, makanya kadang-kadang seharusnya dari kita dokter bagus misalnya dia bilang aja oh sembuh, maka dia nanti insya Allah sembuh tuh. Kalau dia bilang aduh ini gimana ya bisa sembuh, nggak tahu nih saya ya, nah itu makin depresi. Nah seperti itu. Nah, terus tapi nggak semua kan, nah tahu. Jadi banyak yang harus kita pelajari. Yang paling penting di sini adalah pada saat proses penyembuhan itu terima, rasakan energi baru. Kalau dia nggak menerima, nggak merasakan proses energi baru, nanti dia harus nanti susah dia bisa sembuh. Nah makanya kalau kayak saya ngobatin orang itu, ya biasanya saya pegang tangannya, saya pegang kepalanya, saya buat dia nyaman. Kalau dia nyaman, dia enak dia. Oke ya, saya langsung masuk penyakit. Apa yang disembuhkan? Hampir semua penyakit. Ada yang medis, kemudian ada yang non medis, banyak-banyak ya. Banyak sekali ya, ada 200 lebih ya penyakit tuh ya, depresi dan semuanya. Apa bukan sugesti? Saya rasa bukan. Sugesti mungkin, sugesti itu kan saran ya, suggest sebenarnya artinya. Tapi begitu diperiksa ke dokter, penyakit tumornya kan tadi hilang, diperiksa tadi kan juga hilang. Jadi bisa saja memang sugesti itu membuat dirinya akhirnya sel di dalam tubuhnya berubah menjadi bagus gitu ya. Menjadi hilang penyakitnya tadi karena ada energi baru. Nah, bagaimana logikanya pasien bisa sembuh cepat? Ya, karena di tubuh itu ternyata ada satu namanya endorfin. Mungkin teman-teman tahu kan. Nah, bagaimana mengaktifkan endorfin tadi ya? Ya kan?
Kan ada beberapa buku, tapi biasanya cuma teori dan kadang-kadang maaf ini, kalau yang umum awam membingungkan. Saya udah baca ini, katanya ini menyembuhkan endorfin, tapi bagaimana saya bisa aktifkan endorfin ini? Kan gitu. This the questionsnya gitu, pertanyaannya seperti itu. Nah, ya kalau kita tadi kembali ke tekniknya tadi, bagaimana mengaktifkan salah satunya tadi, begitu dia aktif, ternyata dia bisa menyebar dengan cepat, makanya bisa sembuh dengan cepat. Sama halnya kalau dibalik ada orang berita buruk. Pernah kan Bapak Ibu dengar ada orang tiba-tiba dengar berita buruk, kemudian dia sakit kepala, dia tiba-tiba takutan dengan sesuatu atau melihat sesuatu, tubuhnya menjadi berkeringat, terus jadi tidak semangat. Dengan secepat itu tubuh itu. Berarti pikirannya kemana? Berarti fungsinya apa masuknya itu? Sakit sembuh, ya bisa cepat, sakit juga bisa cepat. Berarti masuk ke pikiran bawah sadar kemarin, masuk ke tidak sadarnya tadi yang membuat dia tidak bisa menerima, akhirnya dia nggak paham dia harus ngapain, dia panik, maka dia melekat di situ. Susah hilanginnya. Jadi mindset yang kita bilang. Nah, berikutnya bagaimana logikanya dengan nafas bisa sembuh. Nah, nafas ini bagian dari tubuh manusia, ya, antara hidup dan mati dari napas. Napas kita tahan napas dia nggak bekerja tuh organ-organ. Berarti logikanya napas ini mempengaruhi sel, mempengaruhi organ, mempengaruhi kehidupan. Betul. Dan napas itu banyak sekali kalau kita bahas. Yang kita bahas sedikit ini adalah nafas itu bisa loh ya kita apa namanya kontrol ya nafasnya dilambatin. Jadi teman-teman kalau napas kita lambatin ya dia sistem ininya lebih lambat. Nah, pada saat lambat dia nggak bekerja ternyata nggak terlalu keras. Nah, pada saat dia nggak keras bekerjanya, nah itu masukin tuh visual, masukin gambaran, masukin gambar visual, masukin gambar energi-energi tadi. Itu dia lebih dahsyat. Nanti begitu kita aktifkan lagi, maka dia bekerja. Jadi pada saat kita mau kerjakan, jangan nafasnya panjang, nafasnya pendek gitu. Makanya orang kalau marah nafasnya pendek atau panjang? Pendek, ya. Oke ya. Maaf, suara saya kedengaran masih? Coach, yang lainnya? Bagus, silakan. Bagus ya. Oke. Kalau mau ada pertanyaan boleh ya. Masih mau nyimak dulu kali ya. 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 Kemudian kita masuk lah ya. Jadi nafas ini pada saat dia pendek, maka dia langsung cepat kan geraknya. Itu juga bergerak organ yang lain juga ikut tuh sel saraf darah juga bekerjanya keras, emosional. Nah jadi gitu. Dan itu ternyata terkoneksi dengan pikiran tidak sadar tadi. Apa koneksinya? Oh mungkin sama hal A. Oh mungkin sama hal B. Paham ya? Maksudnya ada cerita teman yang dia nggak disukain. Begitu dia ingat itu dia langsung koneksi tuh. Napasnya pendek gitu. Nah, harus diselesaikan. Berarti akarnya nggak diselesaikan, besok dia datang lagi. Nah, di kita bersihkan akar-akarnya. Sehingga nanti bukan nggak akan ada akar lain nanti dia. Kalau dia bekerja dan ini kan bisa kotor lagi kan. Nah, dia juga bisa nanti sakit lagi, bisa juga dia ada unconscious lain yang negatif, tergantung dia ketemu siapa, apa yang dia lakukan gitu. Nah, artinya kita tahu tekniknya, maka kita akan cepat sehatnya dengan napas ini. Itu sih logikanya. Tapi saya rasa nggak perlu logikanya kalau kita nanti rasakan bersama, asal kita fokus memperlambat nafas, benar-benar kita visualkan, maka nanti masukkan gambar sembuhnya, nanti dia mengenal. Begitu kita nafas normal, dengan kasih air dan energi tadi, ya nanti kalau ketemu deh hari Sabtu kan ada praktek nanti kan juga sama, nanti mungkin lebih detail ininya. Jadi sedikit saja, 2 saja tapi sudah bagus. Ini saya harus masukin mindsetnya doang.
Terus bagaimana logikanya? Sama nih, air putih bisa menyembuhkan. Kalau nafas tadi udara ya, Bapak Ibu. Bisa masuk, terus kemudian dia di luar organ-organ. Nah, ada ternyata di dalam tubuh itu, di organ itu ada lagi sel. Di dalam sel itu ada namanya atom-atom sel tadi. Nah, itu dia harus masuk melalui darah. Darah kena nafas tuh kurang bisa. Makanya dibutuhkanlah air putih. Mungkin teman-teman yang udah pernah mengikuti tentang belajar energi, mungkin pernah dengar tentang penemuan dari Jepang ya, tentang air putih itu normal ya kan. Dia ada memiliki receiver atau pendengaran ya. Jadi kalau samping kita kemudian kita emosi, maka dia merekam emosi kita gitu kan. Kalau kita doakan, kita dengarkan yang lagu-lagu ini, maka dia seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mengisi air ini, air kesembuhan ini, air yang akan masuk energi kesembuhan ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya sakit kita kepala, nah gitu. Nanti itu ada di kelas, ya. Jadi teman-teman kalau ada rezekinya nanti ikut tuh yang di kelas. Ya kalau nggak ada ya tetap saya kayak ajarin. Cuma yang mau lebih dapat duit, dapat ke depan, fasilitas lebih banyak saya kasih. Ya, artinya tetap kita sembuh dulu lah ya. Baru nanti enak, baru kita bicara. Oke, apakah sembuh total tidak kembali sakit? Kebanyakan sih nggak sakit kalau dia bisa jaga kan. Tapi kalau dia konyol lagi, ya begadang lagi, sama sih sedokter kalau dia belum sembuh total karena memang usia juga kan, mungkin dia harus ini dan sebagainya. Kalau dia jalankan pola lama, ya maka dia akan kembali sakit. Tapi dia bisa lakukan lagi. Atau dia sakitnya sedikit, nanti ada yang berangsur gitu disembuh lagi. Nah, jadi bisa aja sakit lagi ya. Kayak kita mandi bersih pagi-pagi, ya walaupun kita di rumah, sore hari atau malam sudah keringetan. Padahal nggak kemana-mana, tetap kotor lagi. Keringat lagi mungkin ya. Sistem tubuh itu kan ada. Jadi emang di dalam tubuh ini setiap hari kita ketemu negatif Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak kena distorsi dari negatif itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar tuh bagaimana menahan energi negatif. Ya, sebenarnya bisa gampang, semuanya bisa lakukan. Oke ya. Apa yang bisa dipelajari oleh siapa saja? Gitu. Siapa saja? Mana itu ada anak SMA, ya dia belajar, kemudian diajarin, dia lakukan pengobatan untuk ibunya, senang ibunya tuh, dan dia bisa ngobatin nanti teman-temannya. Terus juga ibu rumah tangga, dia dapat pelajaran baru, teman-temannya, anaknya, dia nggak perlu ke dokter lagi. Apalagi kan dokter itu obat tuh mahal kan. Jadi dia dapat, dia pegangin, udah sembuh gitu kan. Terus teman-temannya minta diobatin sama dia. Jadi hidupnya lebih berarti. Nah, kalau udah ini senang, teman-teman senang tuh pasti. Siapa nih ya? Jadi mau benar mindset kita di mana mau ngobatin, tiba-tiba ada aja yang sisa. Kita di jalan. Ternyata sakit sini pegang. Ikutin ya, gini ya, tadi kayak gini. Dia langsung enaknya bisa ya. Kok hilang ya sakitnya? Nah, gitu. Belajar di mana? Belajarnya begini gampang kok, bisa kok gitu. Besok telepon lagi nanti ibu bapak. Ini sakitnya tolongin dong gitu. Itu yang terjadi pada saya sama alumni. Oke, apakah nanti ada isi tenaga dalam? Nggak ada, saya ajarin buat tenaga dalamnya sendiri. Setiap manusia tuh paling murni tuh tenaganya sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tahu cara ngisi ini, saya kasih tahu caranya, aktifinnya. Ya, mungkin sedikit dulu saya arahkan. Kalau Reiki enggak ya, kalau Reiki kan ada inisiasi ya diisi gitu ya. Nah, kalau di kita enggak, beda ya, beda. Kita nanti saya ajarin, nanti dia makin kuatin caranya. Cakranya cakra mana gitu ya. Yang mana yang ini turunin, yang ini naikin. Nanti sesuai kebutuhan kan. Kalau semuanya bagus, energinya 1000 bahaya. Nanti kita bagaimana mengontrol di dalam tenaga dalam kita ya.
Apa manfaat dari program ini? Wah, luar biasa, banyak sekali ya. Makanya kenapa saya mau berbagi itu, saya sudah senang sendiri, buat apa kesenangan? Nggak enak. Jadi kesenangan nanti itu pada saat orang bisa merasakan apa yang kita bagi itu bagian dari kita, itu besar. Coba deh, Ibu Bapak, ya kan? Pada saat berbagi kepada siapa itu, nikmatnya lebih nikmat memberi daripada menerima. Bisa nangis tuh. Menerima ya senang kita, terima uang senang. Tapi kalau kita kasih itu kayaknya orang itu kayaknya butuh banget gitu. Wah, itu nggak senilai gitu. Nanti deh ngerasain. Saya rasa udah pasti ya ngerasain ya. Kita lanjut ya. Bagaimana bisa ini lebih cepat dari obat? Karena ada statement saya memang lebih cepat. Lebih cepat. Obat itu kan masuk prosesnya kan dia masuk, kemudian dia langsung mencerna dulu kimianya itu, ya menyebar ya kan. Kalau kita nggak masuk ke bawah sadar, ya kalau cepat bawah sadarnya dia masuk, misalnya hitungan 15 detik ya, 15 detik itu cepat tuh. Gitu. Nanti caranya ada kita nggak pakai hitungan seperti hipnoterapi ya Bapak Ibu. Oke ya. Terus berapa lama tuh untuk jadi masters? Jadi masters 1 hari ya, hari Minggu tuh ada kelasnya, tuh ada sertifikasinya juga. Nanti apa saja modulnya? Yang penting ini dulu. Apakah setelah pelatihan akan dibimbing? Jelas dibimbing. Kalau nggak dibimbing bagaimana? Dibimbing sampai 6 bulan, sampai mahir. Yang untuk pelatihan keluarga juga 3 bulan sampai mahir gitu ya. Berapa harga pelatihan nanti kita bahas? Murah ya, nggak sampai 1 jutaan. Tapi Anda bisa dapat 20 juta tiap bulan dari ini. Itu. Dan saya nggak ambil bagiannya. Dia nanti lihat dari teman-teman. Karena kita ngobatin orang itu, orang senang, kita senang juga, orang senang itu, dia ngasih kita. Ya, macam-macam. Kita bahas itu ya besok ya, untuk bagaimana mendapatkan uangnya itu dengan mudah. Apakah ada garansi bila tidak berhasil? Boleh garansi. Saya kembalikan duitnya 100% biasanya. Saya komitmen orangnya. Karena saya kan nyari yang kita komitmen berjalan bersama-sama bagus. Kalau enggak, saya orang itu enggak bagus, ya ini saya balikin uangnya 100%. Kemudian apakah saya bisa berobat saja karena saya sakit? Boleh. Bapak Ibu boleh berobat dengan saya, boleh juga berobat dengan alumni saya. Lihat nanti siapa yang cocok. Kita bisa ngobrol, saya bantu. Saya bantu insya Allah sampai sembuh. Yang penting nanti saya kasih tahu, ini begini Bu, biasanya sembuh. Ibu juga harus dengar. Kuncinya dia dengar. Ibu dengar, Ibu cocok, ya Ibu nanti sembuhnya cepat. Nggak lama Bu, nggak lama gitu. Karena kita ahli kan, untuk ini nanti bisa. Kalau yang nggak ahli, ya nggak bisa. Oke ya, mengapa ada yang cepat sembuh dan ada yang lama? Itu tadi, kepuasan manusia lain-lain. Nah, dia juga bisa karena dia mindset tadi. Makanya saya biasanya kalau yang saya bilang tadi, energinya ibu yang nggak sembuh itu bisa jadi karena ibu energinya besar. Kita tuh nggak bisa masuk. Bapak juga nggak bisa besar. Nanti saya ajarkan tekniknya gimana untuk mengaktifkan energi tadi. Nanti bisa ngerasain sendiri, bisa nyembuhin sendiri. Ada juga yang dibutuhkan, ada yang dia besar. Makanya saya kemarin itu termasuk yang nggak bisa disembuhkan sama teman itu. Sudah berapa gurunya juga nggak bisa. Akhirnya saya sendiri. Jadi kearahin sama teman itu, padahal teman loh. Oh gini, nah, dari situlah berkembang. Bertentangan dengan agama yang enggak, ini kan ilmiah. Apa boleh untuk semua agama? Boleh. Semua agama kan punya Tuhannya masing-masing, ya dia jalan. Dengan keyakinannya seperti itu. Agak bertentangan dengan ilmu kedokteran? Enggak, dokter banyak yang belajar dengan kita. Bahkan mereka lebih utama. Begitu mereka belajar, orang lebih percaya dengar dia. Bahkan dia bisa kombinasikan. Dia punya klinik di rumah. Biasanya kan kalau dokter di rumah sakit nggak boleh dia terapkan metode ini. Ya, ternyata dia buka, dia bilang ke klinik saya, di klinik dia buka. Biasanya dia, yang udah belajar sama kami, mereka buka klinik masing-masing. Jadi diarahkan ke sana. Dapat duitnya lebih besar daripada prakteknya dia. Belajarnya berapa lama? 1 hari, nanti setiap 6 bulan mau cek chat, mau apa dikasih tahu. Tekniknya banyak. 197. Apakah bisa untuk orang umum yang minat? Bisa. Saya kan umum. Saya dulu kan tadi lihat belajarnya biasa. Tadinya orang marketing, usahawan. Ya.
Di kota mana saja saya bisa jumpa master. Saya pas ada di mana bisa, saya di Bali bisa. Kalau enggak nanti online. Pas saya di Jakarta, Jakarta, gitu ya. Jadi kalau enggak bisa online, bisa nanya, bisa email saya, bisa WhatsApp saya, bisa di grup nanti minta tanya. Boleh saya bisa bertanya lanjutan? Ya udah, tanya silahkan. Karena ada orang yang nggak mau di grup, kemudian ada juga yang mau di grup. Oke ya. Nah ini The Master, mengapa ada pasien yang langsung sembuh, yang pasien yang proses lebih lama? Jawabannya sama, kita menjual customer, terkadang kepuasannya beda. Nah tadi energinya besar, dia nggak ini dengan energi orang itu, dia lakukan sendiri, kita arahkan. Ya. Jadi pelayanannya harus luar biasa. Nah, dalam proses kesembuhan, seseorang harus merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah ini yang akan kita ajarkan bagaimana kita vaccinations dan masuk ke apa namanya, ke obrolan kepada dia. Oke ya. Tidak ada pasien yang merasa sakit. Ya, ada pasien yang merasa sakit karena kesalahannya ini salah nih. Ada juga pasien yang merasa tersakiti karena orang lain. Jadi ada dua. Nanti cukup dengan buat 3 pertanyaan yang jawabannya memuaskan. Jadi pasien itu harus memuaskan, harus puas dengan terapisnya. Kalau dia sudah puas, oke, dia udah komitmen, sepakatan, baru di healing. Nggak langsung healing, nggak langsung disuntik, nggak langsung tadi, gitu seperti tadi, ya. Kemudian hasilnya langsung menakjubkan. Oke, kalau kita tidak mau proses terkirimnya gambar, kalau kita tidak tahu proses terkirimnya gambar ke HP orang lain, berarti sama, kita juga tidak tahu proses energi kesembuhan. Ya sama, maksudnya Bapak Ibu bisa lihat nggak tuh, kalau kita kirim foto ke gambar ke handphone teman kita nyampe, mana caranya itu prosesnya kan? Berarti oh ada satelit, ya logikanya satelit. Oh ada apa lagi? Oh ada WiFi nyambung. Berarti kan ada frekuensi yang kasat mata. Nah, ini sebenarnya sama, kita juga ada energi. Nah, ini desibalnya itu ada, jadi kita nggak bisa lihat memang. Tapi ada, gitu ya. Kalau ada ultraviolet apa-apa yang bisa kelihatan itu secara mata batin mungkin iya. Tapi kalau untuk secara ilmiahnya masih cakra iya. Tapi secara detail-detail yang kecil-kecil itu kita nggak perlu tahu. Makanya kita jalankan saja, nanti rasakan. Nanti saya kasih tahu caranya merasakan energi ya. Kemudian mengapa dengan sentuhan seseorang bisa sembuh? Kan ada ya sembuh. Ya karena dengan sentuhan juga seseorang bisa marah, bisa bahagia. Artinya sentuhan itu Bapak Ibu bikin orang nyaman sebenarnya. Tapi sentuhannya bukan sentuhan yang biasa ya, sentuhannya itu dengan energi ya. Nah, itu nanti dia akan rasakan tuh. Coba deh kita sentuhan sama apa tangan teman kita gitu ya, kita bisa tahu dia rasanya itu baik nggak sama kita, apa perasaannya dia, gitu kan? Gitu. Terus kita pegang teman anak kita, pegang kita dengan lembut, gitu. Atau dia pegang tangan kita dengan lembut, atau anak kita pegang kita secara lembut atau enggak, kita bisa rasakan. Ini nggak ada cinta-cintanya, sentuhannya ini nggak terasa, dan sentuhannya terasa ke dalam. Nah, itulah apa inner beauty yang terpancar tadi. Sama sebenarnya Bapak Ibu kalau kita duduk di mana gitu ketemu orang baru, kita bisa rasa tuh. Betul kan? Karena orang baru kan sensitif kan. Iya kan? Oh ini orangnya baik nih kelihatan, sopan. Bisa kan? Nah, tapi ada juga wah ini kayaknya galak nih. Wah ini preman nih. Oh ini begini. Itu bisa tahu kan kita dari mana? Intuisi tadi. Oke ya. Kita masuk ya, ada 2 cara penyembuhan tercepat. Ada nanti ini untuk menghilangin akar ya, menghilangkan emosi melalui akar permasalahan. Nah, ini caranya gimana sih hilangin emosi? Nah, ini ada beberapa stepnya soalnya harus kita bahaskan. Terus juga menciptakan energi barunya. Saya bilang tadi, kalau energi lama itu nggak ada yang baru, maka itu terus yang bekerja ya. Nah, kita akan cari nanti si pasien ini lebih cocok kemana? Mana dulu nih? Apakah energi baru, apakah nanti akarnya tadi yang kita mau hilangkan. Nah, Ibu boleh pilih salah satu ya. Oke ya, saat energi kita besar, masalah besar menjadi kecil, tapi saat energi kita kecil, masalah kecil pun menjadi besar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita besar, seperti kuat gitu ya, ada angin gitu kan, nggak terasa angin ya kuat.
Nah gitu ya. Nah kalau kita lagi nggak enak badan atau kita lagi capek apa, ya ditegur saja. Akhirnya goyang kan, sensitif, kita marah. Paham ya? Eh, jadi kalau kita energinya kecil tuh bukan nggak bisa dibesarkan. Sabar aja dulu. Nah, nanti kita kasih tahu caranya. Nah, dia bisa tuh. Soalnya percuma. Kok saya marah? Ah, saya sensitif aja nih. Paham ya? Jadi nggak ada orang itu, ini kenapa ya anak saya kok cepat tersinggung, kok suami saya cepat tersinggung. Ya mungkin dia ada negatif-negatif, akhirnya energinya jadi kecil, jadi kena sesuatu yang sensitif, dia jadi kena. Nah ini bukan masalah itu, saya juga pernah kena begitu. Nah kita harus jangan diamkan. Kalau enggak nanti makin terpelosok. Oke ya. Tuhan menciptakan sesuatunya itu dengan lawannya. Ada siang, kemudian ada malam, ada laki perempuan, ada virus, bakteri, juga ada lawannya. Nah, jadi nanti ibarat air kotor dalam gelas, kita hanya perlu nuangkan air yang bersih sebanyak-banyaknya, maka air kotor pun tertumpah keluar berganti dengan air yang bersih. Jadi Bapak Ibu, masukin aja hal-hal yang baru, yang bersih, yang baru ya, artinya energi-energi baru, pola-pola baru, makanan-makanan yang baru, ketemu orang-orang baru yang positif. Nah, itu nanti akan dengan sendirinya yang di dalam itu kalah, gitu ya. Itu ada teknik, ada ininya tuh, ada planningnya. Ibu langsung buat gitu ya. Nah, tiap sesuatu memiliki pola. Salah satu pola kesembuhan adalah menyuruh pasien menciptakan masa sehat. Nah, pada saat saya suruh pasien itu menceritakan kebahagiaannya dia, nah itu berarti memori itu ada energinya kan? Coba saya bilang, Bu, coba Bu, Pak, coba Bu, Kak, tolong. Gimana sih waktu dulu masa suksesnya gimana? Wah, pasti bawah sadarnya ingat ini. Ya, ini energinya bangun lagi tuh. Ya, emosinya hilang tuh akhirnya. Nah, disitulah baru nanti kita bisa masukkan healing. Setelah tadi dia menceritakan, mau seperti itu, mau gitu ya. Oke. Terus kemudian, nah ini ada 4 energi kesembuhan, ada fisik, energi pikiran, energi hati, energi doa. Koneksikan dengan panca indera. Ini di kelas ya, nanti ini sangat dahsyat, ini untuk mengaktifkan ya. Oke ya, saya next dulu. Yang kecil bukannya tidak terkalahkan, tapi yang fisik semata, tapi justru sesuatu yang tidak terlihat tersembunyi. Jadi mindset. Jadi Bapak Ibu, mindset itu pola pikir. Kadang-kadang orang gede, besar. Saya ini kalau mindsetnya jadi kecil, takut, ya nggak bisa gerak juga. Gitu ya. Jadi mindset itu luar biasa. Anda kuasain mindset, Anda bisa kuasain seluruh lingkungan Anda. Nah, saya salah satu di Indonesia master mindset-nya. Oke. Nah, ini mindset healing. Mengapa orang bisa sembuh dengan sendiri? Jawabannya karena kemungkinan juga orang bisa sakit dalam 30 detik. Yaitu tadi yang saya cerita bahwa manusia punya pemikiran dari sakitnya dia itu karena ada pola tadi. Ya, pola masuk ke dalam nafasnya dia, pikiran bawah sadarnya dia, tiba-tiba langsung mengingat kejadian yang unconscious tadi, maka dia langsung mereaksi sakit, gitu ya. Oke ya. Nah, apa mindset Anda tentang kesembuhan? Jawabannya sama dengan apa mindset Anda tentang kebahagiaan. Bisa dikatakan sebenarnya orang yang sakit itu ada di dalam interpersonalnya dia yang belum selesai, belum dia ikhlaskan, lo terima ya deh, ya aja deh, tapi sebenarnya dia belum plong. Nah kita bisa tuh bagaimana buat dia ikhlas, bikin dia plong, karena memang tidak mudah ya, karena kontradiksi di dalam tubuh manusia itu kan, ya udahlah saya jalan nggak apa-apa kok, tapi itu kan saya kok nggak seperti dulu ya bahagia. Nanti something wrong apa tuh, nanti itu ada berapa nih? Ada 13 masalah. 13 masalah itu selesai sendiri. Bisa selesai sendiri enggak? Bisa. Biasanya kalau dia udah tahu polanya, maka dia bisa jalankan 13 tadi itu dengan sendiri, selesaikan. Jadi, oke, Tuhan menciptakan energi negatif dan positif. Setiap energi memiliki pintu masing-masing. Kita cukup buka pintunya. Kebutuhan setiap orang berbeda, ada yang cukup membuka 1-3 pintu, sebagian lain membutuhkan 10-13 pintu. Nah, tadi saya bilang, dia harus buka pintu kebaikan banyak, polanya lebih banyakin. Ada yang butuh cuma 1, dah. Nanti dia lihat nanti yang mana yang cocok, lakukan saja. Nah, ini perlu pembimbingan, Bapak Ibu. Oke ya.
Nah, ini juga bisa ditambahkan, buat dan catat 10 hal baru kebaikan yang ingin Anda lakukan. Lakukan, misalnya apa? Oh, saya seharusnya kemarin tuh ada les ini, saya harus ngelakuin kebaikan ini kepada teman saya, kepada suami saya, kepada diri saya sendiri. Tulis, harus ditulis. Kenapa? Jadi dia nanti ingat tuh, ini yang belum saya lakukan. Lakukan itu, nanti dia ada, ya, gambarkan itu. Nanti jadi orang baru, gitu. Karena ada energi baru, Bapak Ibu. Ya, tiap manusia sadar atau tidak sadar, emosi yang dikenal di bawah sadar, sikap yang direkam terus. Jadi Bapak Ibu, ya, hati-hati dengan pikiran negatif yang terus berulang. Begitu diulang, 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 Bapak Ibu, nah itu langsung masuk ke tadi, unconscious tadi. Bahaya. Ya, tanpa sadar. Kayak enggak. Tapi itu kok bisa mengulang, berarti dia masih ada akar. Sesuatu kalau ada buahnya, berarti ada akarnya. Begitu ya. Jadi kalau kita nggak hancurkan akarnya, nah bagaimana Master Helm ini? Akarnya, ya, nanti kita kasih ajarin dulu 1 kali, nanti habis itu bisa lakukan sendiri. Oke ya. Apa yang dipikirkan akal untuk mengaruhi hati mengaruhi emosi sel mengaruhi organ mengaruhi pikiran. Ya, jadi harus masukin gambar-gambar positif sehingga sel kita akan berenergi kembali. Ini akan kita praktekkan. Saya skip nih ya, ini untuk kelas juga sebenarnya kunci-kunci kesembuhan, kita berdoa. Ya, kita harus memiliki metode keyakinan. Terapis itu harus ikutin kita nih 100%. Yakin. Nah, nanti baru bisa masuk. Ya, terus juga pasien harus yakin yang sembuhkan Tuhan ya, bukan terapisnya. Terus pasien juga harus mengganti pola juga tadi ya. Nanti sembuh nih. Udah enak, biasanya udah enak, nanti dia lakukan hal-hal yang terulang ya dia akan kembali. Oke ya, nanti kita salur ini. Oke, sekarang kita praktek kesembuhan bersama. Oke ya. Saya ini dulu, buat dulu answernya. Peserta silahkan segelas air sekarang taruh di depan ya. Kita akan lakukan brief terapi. Sudah siap airnya, Bapak Ibu? Bisa share screen-nya mau ditutup? Oke, saya tutup dulu ya, stop share-nya. Oke, silahkan nanti pada siapkan air di gelas atau air di botol ya. Di botol Seperti boleh, ini. boleh di gelas Di gelas biasa. juga. Tutupnya dibuka ya botolnya. Buka, harus kebuka. Airnya harus dibuka. Ya. Saya ada gelas, kita... jadi saya taruh di gelas saja. Silakan mau di botol, mau di gelas. Di botol apa di gelas nih? Boleh di botol, boleh di gelas. Boleh. Cuma saya kan ini yang saya mau doakan. Nah, kalau Ibu di botol, nanti Ibu harus habisin karena energinya Ibu kan doa, Ibu punya energi nanti penuh tuh, ya kan? Paham? Jadi kalau Ibu cuma minum dulu habis ya belum, mungkin ada di sini udah sembuh bisa juga atau harus bisa semuanya. Jadi jangan dibuang, jangan kasih orang. Jadi niat tadi apa? Buat Ibu kan? Nanti nggak habis malam ini, nanti besok disimpan. Paham ya? Nah, jadi ini karena air saya ini di hotel, saya siapin untuk saya contoh aja ini di gelas. Kalau Ibu pakai botol boleh. Ya, yang lain sudah siap. Tangan kiri apa kanan? Tangan kanan. Ya. Ya. Oke ya. Kita berapa orang nih? 8 orang ya. Mudah-mudahan. Coach Munir juga siapin airnya ya. Saya jelasin dulu. Ya, sudah ya. Bapak Ibu, tadi Sida sudah bilang bahwa kita akan praktek air dan nafas. Yang pertama, kita akan lakukan nafas dulu. Ya, nafas. Apa dulu? Nafas ya. Nah, kenapa nafas dulu? Nafas kita perlambat. Ya, jadi nanti lambatin aja, lambatin. Ini Bapak Ibu semua kita latihan ya. Jadi tarik nafas pelan. Pelan buang.
Pelan saja. Jangan ya, tarik pelan, agak ditahan. Dirasakan. Ya. Oke, coba masing-masing saya kan bisa lihat cuman Ibu Ayu Agung sama Pak Denny nih, sama Ibu Huda. Yang lainnya ditutup nggak apa-apa. Lakukan ya, yang saya contohkan ya, tarik ya. Sekarang sama-sama lakukan supaya dapat energinya nih. Sayang kalau nggak dapat. Ya, tarik seperti ini. Pelan, tahan. Boleh keluarinnya dari hidung dan dari mulut bersamaan, keluarin dua-duanya. Nah, napas kita pelan, lambatin napasnya. Lambatin. Tariknya pelan. Supaya terbuka pikiran unconscious kita. Terus, nah, gitu ya. Bisa? Coba Ibu, Bapak bisa? Coba tarik sendiri. Coba saya mau lihat dulu. Coba tarik dulu. Sebelum kita mulai, coba latihan dulu. Latihan dulu. Kalau bisa palanya diginiin. Oke, tarik ke dalam, tarik ke belakang. Nah, wah, pelan aja. Oke ya, seperti itu. Nanti dia bukan pusing gitu, dia jadi lambat pikiran. Jadi dia kayak agak pusing. Sebenarnya nggak pusing, nggak apa-apa. Dia lagi lambat masuk ke pikiran otaknya, oksigennya ke belakang, nggak apa-apa. Itu seperti biasa ada kayak gitu. Oke, kemudian pada saat itu ingat ya, gambar kesembuhan Anda harus dimasukin, imajinasikan. Harus imajinasikan, saya misalnya sakitnya apa? Kepala. Oh, udah kepala saya nih sembuh. Nah, punya berapa sakit? Ada 4 sakitnya. Ada perutnya, ada kepalanya, ada sakit punggungnya, pinggangnya, ototnya, apapun. Ya. Jadi bayangin sehat semuanya. Saya seperti ini sehat saya. Atau kalau susah, kembalikan energi Bapak Ibu pada saat sehat. Umur berapa tuh? Paham nggak? Ada itu kan ada di bawah sadar. Ya, Bapak Ibu. Oh, umur 30 nih. Oh, umur 20 nih. Apapun yang terbesit pertama, berarti ambil aja itu. Nggak usah mikir lagi yang mana, nggak usah. Ya udah itu aja. Bawah sadar kenal itu tuh. Itu yang kuat paling yang saat ini. Ini kan latihan dulu. Oke, tarik. Nanti bayangin energinya. Tarik energinya. Rasakan energinya. Fokus 100%, nanti dapat energinya. Baru setelah 7 kali kita bikin energi ke air. Ya. Nah, saya lanjut dulu sebelum kita mulai. Nanti di air setelah 7 langsung lihat ke air ya. Kemudian tangannya tadi kan udah nafas tuh. Ambil itu energinya yang tadi seperti ini. Dibayangkan ini energinya kita putar. Energinya kita putar. Gambar energinya itu di mana? Kita putar, masukin ada energinya. Kemudian kita masukkan telunjuk kita ke energi air. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Saya ulang ya. Setelah kita udah gambar tadi, napas kita slow, maka kita akan gerak ke atas. Energi tadi kita rasakan, kita lihat ke air, sudah dapat energinya, kita masukkan ke air. Sampai kita lihat, kita berdoa sama Tuhan. Sampai kita rasakan ini energinya warnanya apa. Apapun yang tergambar di pikiran bawah sadar kita, warnanya merah kah, nggak usah dikritisi. Berarti itu energi yang kita butuhkan untuk kesembuhan kita. Oh, saya warnanya putih. Oh, itu energi yang kita butuhkan untuk kesembuhan. Saya energinya hitam. Oh, hitam bahaya. Enggak. Itu energi yang kita butuhkan. Oh, saya biru. Gitu. Itu yang kita butuhkan. Yang lain belum tentu sama. Tiap hari pun ganti-ganti.
Coba paham. Kalau paham ya oke ya, paham ya. Nanti pelan-pelan kita arahkan. Sudah, kita lihat udah penuh warnanya, imajinasikan. Ya, sudah, baru diminum. Yang Islam diminum bismillah ya. Kemudian ya, napaskan lagi, kemudian tuangkan ke airnya, tempat sakitnya diusapkan, terutama di wajah, di ubun-ubun, di panca indera. Terus napas lagi supaya dia masuk ke pori-pori di bagian kepala, di dada. Nah, mungkin ada yang sakit pinggang ya diambil, ditaruh di pinggang. Kemudian habis itu dicek. Kalau dia berkurang, maka pegang lagi, ambil lagi airnya, energinya tambahkan, atau dia boleh pindah karena mungkin energinya harus pindah, harus bergerak. Nanti saya akan arahkan ya. Coach Munir siap ya? Insya Allah. Oke ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Rilekskan dulu, ikutin aba-aba saya. Bapak Ibu kalau bisa duduk. Pak Denny, duduk Pak Denny. Duduk ya. Oh oke, saya pikir berdiri takutnya. Jangan ada yang berdiri ya. Ini kan latihan, kita usahakan saja duduk ya. Oke. Tangan ini rileks-rileksnya mungkin. Coba Bapak Ibu yang mendengar sekarang yang lihat saya, coba senderkan kalau bisa sender. Kalau boleh tutup mata pun tutup mata, dengarkan saya pun masih bisa. Ya, bagus. Kacamatanya dibuka dulu, Bu. Kita buka dulu kacamatanya, biar buram-buram nggak apa-apa. Ya, ya. Kaki Bapak Ibu jangan disilang. Kaki jangan disilang, karena pada saat disilang energi nggak masuk. Paham ya? Oke, kalau yang Bapak ya jangan disilang ya, jangan disilang. Ini kita duduk di meja, ya, duduk di kursi dulu. Ya. Oke ya. Sudah ya. Udah Ibu Ayu Agung, udah ya, yang lainnya. Airnya jangan lupa, airnya jangan ketinggalan airnya. Oke. Kemudian relax. Tangan ini relax mungkin. Lemeskan selemes-lemesnya ya. Kita ya lemes. Lemes betul. Lemeskan. Terus kemudian cek bagian leher, jangan sampai kaku. Leher kita giniin, jangan sampai kaku. Oke, bagus. Terus kemudian punggung, jangan sampai kaku, kita rasakan. Kemudian bagian dada, kita harus cek nih, jangan sampai ada yang keras atau kaku. Kita cek lagi bagian perut, biarkan dia lemes, jangan ditahan. Terus buat diri kita benar-benar lemes ya, lemes. Nah, tangan juga malas ngangkat gitu ya. Tangan ini malas ngangkat gitu ya. Rasa lemes gitu, biarkan gitu. Biar energinya jangan kita ambil alih maksudnya. Terus kemudian bagian pantat, bagian paha, rasakan jangan ada yang kaku. Betis, rasakan di betis, jangan ada yang kaku. Jari tangan, jari kaki. Oke ya. Oke ya. Oke. Sudah. Santi, saya bilang kita mulai. Pada saya bilang mulai, maka pelan saja tarik napas, pelankan napas, hitung dia pakai jari sendiri. 1. Itu ya. Sambil dibayangin energinya. Yang tadi, sembuh tadi. Atau energi yang pernah sehat seperti apa. Itu. Siap Bapak Ibu ya? Oke ya. Baik, fokus. Relax. Makin relax. Oke. Kita fokus, khusyuk. Berdoa. Tuhan, Allah, Tuhan, kita mau lakukan ini. Ya, masing-masing berdoa. Saya mau hilangkan, sebutin. Ya, sebut sakitnya ini, sebutin. Saya mau sehat seperti ini, udah. Sebutin sakitnya 1, 2, 3, sebutin 5, 10 penyakit sudah? Sudah. Oke ya. Sudah semuanya ya. Fokus. Kita mulai 1, 2, 3. Tarik napas pelan-pelan.
hitung sendiri. Tarik. Lambatkan nafas. Ya, bagus. Ya, bayangkan energinya. Energi sembuhannya. Oke, fokus saja. Rasakan nikmatnya. Buang. Pelan. 1 kali. Hitung sampai 7, bayangin sembuh. Terus lakukan. Hitung sendiri-sendiri ya. Ya, nikmati rasanya. Yang belum selesai, lanjutkan terus sampai 7 kali. Yang sudah selesai, pegang airnya. Oke, pegang. Tangan kanan. Kita tunggu Pak Denny belum, sebentar lagi. Tangan kanannya Ibu, ayo Agung ke atas dulu sambil diputar. Bayangkan Bu energi tadi Bu, yang tadi Ibu. Oke, getarkan. Terus Bu, sudah dapat energinya, warnanya udah main di warna ya Bu ya. Warnanya apa aja sudah Bu ya. Oke ya, sudah kumpul di jari-jari telunjuk ya. Kalau sudah, Ibu langsung masukin ya Bu, masukin ke airnya Bu ya, pelan-pelan. Masukin ke airnya, sentuh airnya ya, sentuh airnya. Sentuh airnya. Masukin tangannya Ibu, biarkan kemudian lihatkan airnya. Lihat ke airnya. Rasakan menyebar ke airnya itu ke warna tadi. Misalnya warna merah, dia merah semua. Atau ada merah biru, ada putih, biarkan terus. Jangan angkat tangan Ibu kecuali Ibu lihat sudah masuk energinya full di situ. Ya, sudah. Energi kesembuhannya tadi. Bentar. Oke ya. Oke, kalau sudah, saya sudah. Kemudian diminum. Ya, bismillah. Ambil sedikit, taruh di tangan, tapak tangan sedikit aja. Kemudian usapkan airnya ini telapak tangan diusapkan ke wajah. Kayak cucu wajah, Bu. Ini. Ya, ke ubun-ubun. Terus ya seperti kita bersihkan energi negatif, terus bersihin, ambil lagi. Terus bersihin lehernya. Terus ambil lagi, taruh di kepalanya. Ayo energinya ini. Makanya saya taruh kelas ini biar habis energinya 100% tadi. Ambil lagi, terus kemudian pukul-pukul Bu. Tuh Ibu Bapak pukul. Kemudian di itu kan. Ya. Ya, taruh di dadanya. Kemudian sambil tarik napas untuk mengaktifkan tadi. Pelan-pelan kayak seperti tadi pertama. Energinya aktifkan di dalam. Nah, seger kan?
Oke. Sekarang boleh berdiri. Cek. Gerakin 1-2 langkah jalan. Cek. Yang sakit tadi apa? Jalan 2-3 langkah lah. Nah, gerakin. Sudah berubah? Coba cek di kepala, coba cek di leher, coba cek di dada, coba cek di perut. Yang mana yang berkurang, mana yang belum. Pak Denny gimana? Sharing ya. Biasanya kalau fokusnya 100%, dia langsung 100%. Kalau dia nggak mikir. Ibu Ayu Agung. Coba Bu, share Bu. Ya, gimana? Ya, sharing Bu. Apa yang Ibu rasakan? Mungkin belum gini ya, belum fokus. Jadinya belum gini. Belum fokus ya? Ya, Tadi apa yang sakit Ibu? nah deh. Apa tuh saya karena kemarin kurang tidur, kepala saya pusing. Oke. Sekarang pusing nggak? Gini, kalau saya kalau tidur mungkin hilang pusingnya. Di sininya nih, di sininya nih. Kok Nah, itu gini? itu mindset. Jadi kalau tidur pusingnya hilang. Kalau nggak tidur nggak pusingnya nggak hilang. Iya, kemarin tidur jam 2 pagi, bangun ya, saya kan ada tensi rendah. Ada darah rendah. Ya, tensi rendah, mungkin kurang tidur. Kalau saya kurangnya tidur, saya ya ini pusing ya. Harus obatnya tidur. Itu mindset Bu, itu mindset. Tadi saya tanya, ada perubahan nggak walaupun berapa persen? Ada perubahan nggak sedikit? Nggak ada? Belum, nanti mungkin saya lagi melatih lagi. Oh nggak usah, sekarang pegang sakitnya tuh. Coba pegang. Nih. Ya pegang. Boleh nggak yang dikuncir dilepas? Kan Ibu dikuncir tuh. Oke. Ya. Oke, sekarang Ibu pegang. Pegang. Ya. Oke, saya tarik. Ambil sendiri, buang. Lepas. Lepas. Ambil, pegang lagi, sentuh lagi. Jangan lambat ya, saya bilang sentuh, langsung cepat. Sentuh, oke. Oh, ya. Tarik nafas. Ibu buang. Lepas, sambil dilepas. Oke, pegang lagi. Cepat Bu, pegang, sentuh lagi. Tarik nafas. Buang. Nah, pegang lagi. Oke, tarik nafas. Buang. Nah, sekarang coba dicek. Iya, hilang. Hilang. Ya, itu energi saya. Oke ya. Jadi gitu. iya. Ini coba lagi nih di sini. Nah, coba. Ambil airnya, berarti Ibu nggak percaya diri nih tadi kan saya bilang tadi Ibu pakai airnya tenaga energi Ibu. Udah habis. Airnya udah habis tak minum. Ayo nanti Sabtu lagi ya. Mana masih sisa lagi dikit. Ya. Tadi udah habis. Oke, sebentar saya coba tegur yang lain dulu Bu Ayu ya. Sama Ibu pegang aja begitu, pegang napas tadi energinya ambil dulu di sini, kemudian Ibu lakukan sendiri. Maksud saya supaya bukan dari saya, Ibu juga harus bisa tadi ya. Oke, ambil sekarang yang di sini kemudian di sini. Sambil saya tegur yang lain. Pak Denny ada perubahan nggak Pak? Banyak. Ini tadi pagi leher nggak bisa digerakin ke kanan, sekarang sudah. Ada, udah ya. Pakai sholat bisa gini. Oh Bapak nggak ini ya, nggak kurang ya? Oh nggak bisa gini, salam kali ya, salamnya sakit ya? Ya, tadi pagi salah tidur. Salah cekulkin kepala. Biasa saja seneng cekulkin kepala sendiri. Oh gini-gini ya, suka bunyiin ya. Selain ini, tadi udah. Sudah bisa noleh ke kanan. Tadi nggak bisa tadi waktu. Iya, alhamdulillah. Selain itu apa lagi Pak? Yang ini. Saya kan sakit asam lambung Pak. Lama ya asam lambung ya? Ya, sudah sekitar ada 7 bulan, 8 bulanan lah. 7 bulan sampai 8 bulan. Nanti ikut minimal yang itu ya Pak, yang ada rezeki ikut yang pengobatan self healing ya, ada 24 teknik nanti. Jadi Bapak bisa terus sampai sehat gitu, bisa juga nanti. Ya, hari Sabtu dan pasar. Yang penting sekarang sembuh dulu. Iya kan?
Makasih, Pak. Oke, Makasih. oke, Ya. lakukan sendiri, teman-teman juga di sana di rumah seperti itu. Nanti teman-teman yang lain boleh share nanti metode banyak. Saya yakin nanti teman-teman ada yang di sini ada yang terapis bisa share, mungkin bisa dikombinasi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Denny. Yang lain mana? Apa Komang nih ya? Gimana? Silahkan. Yang lain mute nih, nggak ada suaranya. Bisa nggak dikasih? Mas Munir, siapa yang mau sharing lagi? Unmute sendiri ya. Pak Wayan boleh sharing? Pak Wayan dulu. Oke, ini Pak Wayan dari Pak Wayan, silakan. Atau Pak Komang? Oh, saya ini Bu Komang. Oh, Bu Komang. Maaf, Iya. Ibu, silakan. Ya. Saya nggak pakai Tadi kacamata. saya udah ikuti prosesnya itu. Di waktu saat memutar energi itu, Apa yang, Bu? terlihat di dalam benak saya itu warna kuning. Oh, kuning. Warna kuning, iya Oke, warna oke. kuning. Langsung saya masukkan ke jari saya ke air aquanya itu. Oke. Terasa air aquanya itu penuh terisi energi kuning. Oke. Warna kuning. Oke. Terus Master langsung menyuruh minum. Oke. Dan saya minum dan saya lakukan sesuai dengan perintah Master. Ya, Astungkare sudah ada perubahan. Rasa ning kepalanya sekarang. Kepalanya teng gitu ya. Ya. Habis udah Ya, airnya, ning. Bu Komang? Masih. Ya? Airnya masih ada? Masih. Oh iya, nanti ini. iya. Masih, iya. Iya, nanti bisa ditambah ya. Kalau masih ada energinya, lakukan tadi kayak Ibu Ayu Agung kan mau sendiri katanya. Nah, nanti bisa lakukan sendiri tuh. Bu Ayu Agung lakukan sendiri sebelum tidur. Nah, Bu Komang juga ya, nanti lakukan sendiri, tuntasin. Lakukan sendiri semuanya. Pak Denny juga lakukan sendiri lagi tadi, tapi tempatnya berbeda ya. Tempatnya Bapak lakukan. Cuma 2 menit. Bapak lakukan lagi, kenapa? Supaya mengelekat di bawah sadarnya lebih. Walaupun enggak, lebih fokus. Saya yakin nanti habis kita Zoom selesai, Bapak Ibu lakukan sendiri 2 menit saja. Tadi dengan narik napas sama yang ini, energinya lebih fokus kan, nggak ada kita, nggak ada saya kan, ya nggak ada masternya, nanti lebih enak, nanti bisa lakukan sendiri, enak, hening dia. Nah itu masukin lebih dahsyat, tempat duduknya dipindah ya, tapi ya pindah tempat boleh atau tempat duduknya pindah ya, nanti energinya tak boleh yang beda, boleh nanti warnanya boleh, misalnya tadi Bu Komang kuning, bisa saja kuning, bisa juga warna lain, nanti energi apa yang dibutuhkan sama seperti itu. Master, iya. Maaf dulu, saya Master mau nanya ini. Tadi Master bilang kita pindah duduk ya? Betul. Ya, itu pindah duduk. Terus ini saya mau nanyain masalah posisi kakinya itu kita bisa duduk dengan beralaskan karpet atau maksudnya kita lantai? Oke, seperti kita bertapa ya maksudnya ya? Iya. Sebenarnya bisa Bu. Tapi bagusnya itu karena kan kalau silang itu sebenarnya kita secara bawah sadar ada menahan energi negatif supaya tidak masuk, maksudnya begitu kan, di bawah sadar kita itu. Iya. Saran saya kalau Ibu mau lakukan itu boleh, tapi untuk pertama saja tadi saya sarankan lebih dahsyat full. Nanti boleh dilakukan tadi seperti bersila ya. Bersila. Boleh bersila, tapi kuncinya Ibu ngomong tadi, Ibu harus pindah. Kenapa nih? Karena energi yang tadi itu kan ada tadi. Nah, Ibu biar bisa ngerasain energi yang lain. Walaupun misalnya saya duduk di sini kan, misalnya kan. Nah, kalau saya mau lakukan lagi, saya harus saya kursi 1 misalnya. Ya sudah, saya harus gerakin kursi ini arahnya di sini gitu. Nanti coba deh, coba Ibu atau Bapak geser saja sedikit, pasti energinya berbeda. Coba. Oh iya. Coba geser tadi. Paham ya? Nah, iya. Oke, jadi biar dapat energi baru. Kalau tadi Ibu pakai yang tempat duduk tadi, pakai lagi, kan itu kalau dia bagus sudah 100%, betul kan? Berarti dia sudah penuh tuh.
Nah, berarti dia harus pindah supaya dapat energi tempat lain, tempat energi baru. Ibu boleh di kamar lain. Ibu boleh di kamarnya sama, misalnya saya di sini, saya di kasur misalnya, bisa. Nanti ibu lihat pindahin, nanti ibu duduk sana hadap sini, coba lagi di sini hadap sini. Ibu pindah sini. Ibu cari yang nyaman mana di rumah. Nah, karena nyaman itu energinya bagus, di situ ibu 2 menit saja. Tadi seperti yang saya ajarkan sama itu bisa sehat sekali. Oh gitu. Ya. Nanti kalau kurang nanya di grup. Ya. Ya, Apa Mas lagi? nanya lagi nih. Boleh, saya senang kalau nanya. Itu satu hari itu berapa kita harus melakukan pertanyaannya gitu ya. konsentrasinya itu untuk menarik energi itu, Master. Terima kasih, Master. Oke, makasih pertanyaannya, Bu Koma. Jadi saya biasa di awal itu ya lakukan pagi malam nih. Misalnya nanti malam saya pakai itu kan saya dapat energinya baru tuh, energi baru. Berarti energi lama nggak ada kan kosong. Nah saya tidur nanti malam, ibu-ibu bapak tidur, yang bekerja tuh energi yang tadi tuh, yang terakhir tadi tidur kan. Nah jadi waktu dia tidur dia mengolah kepikiran dalam sadar. Nah begitu kita bangun pagi besok itu makin sehat, makin ceria tadi. Oke ya. Biasanya pagi itu mau lagi dekat matahari paling bagus ya, matahari. Oh gitu. Ya, ya. Nah jadi saran saya 1 kali pagi tadi sedikit saja udah langsung bangun, langsung ambil air, udah pagi tadi sama malam. Biasanya kalau masih kuat, saling kuatnya Bu. Saya itu biasanya 2 hari, 3 hari itu masih ada energinya, nggak tidur malah. Saling kuatnya energinya. Jadi jangan terlalu sering-sering, bahaya juga. Energinya besar. Gitu. Oh iya. Iya kan, energi besar kita nggak punya kerjaan, nanti kerja ini malah pusing nanti. Iya. Kalau besar juga energinya harus dibakar nanti. Ya, coba Ibu jalankan dulu ini 1 kali sebelum tidur. Apa yang ingin dibayangkan kebahagiaannya, kesembuhannya. Nanti apapun yang terjadi, sembuh tidak aja biar nanti, karena sudah masuk. Nanti Ibu tidur. Pada saat tidur nanti dia bekerja. Besok bangun pagi lakukan lagi. Kalau tidak, habis bangun pagi itu nanti lihat. Kalau sudah segar tidak perlu lakukan, tidak apa-apa. Biasanya makanya harus lakukan lagi sebelum tidur supaya ibu kuat. Bapak juga lakukan lagi. Seperti itu. Lagi 1, Master. Boleh 4 lagi Bu. Ini kalau itu pengaturan napasnya kan bilang 7 kali itu, yang gini 1, 2, itu 7 kali ya? Ya, jadi sambil bayangin ya. Jadi pada saat napas itu saya tarik. Nah ini kan bekerja. Nah napas itu jangan kita pikir yang jelek. Kalau saya nggak mikir apa-apa, salah. Berarti energinya kosong. Paham ya? Nah saya harus masukin. Nanti napas itu yang memberikan gambaran apa yang kita inginkan tuh ke organ-organ dan sel bawah kita. Paksain, ciptakan kita nih. Oh saya bahagia begini, pakai saya baju warna putih. Oh saya pakai sembahyang. Oh saya seperti ini auranya. Jadi bawah sadar itu dikenalkan, tapi pelan tadi. Nah boleh berapa kali? Kenapa saya ambil 7? Karena 7 cakra. Oh iya. Oke ya. Kan ada di mahkota, di wajah, di tenggorokan, 4 di ini hijau, kemudian orange, di perut kuning, ya kemudian kelamin, terus kemudian di kaki. Boleh nggak lebih? Boleh, tapi saran saya paketnya 7 dulu. Ya. Sesuai cakra. Ya. Intinya harus ada dimasukin gambar ya. Intinya itu. Kalau ibu bilang saya kok enggak, ya berarti ibu nggak ciptakan. Harus yakin, nggak bisa nih, bisa nih. Saya yang memprogram diri saya. Kalau tidak, lah saya diprogram sama teman saya. Loh kok saya sekarang jadi penakut? Program apa yang ada dalam pikiran saya? Paham ya? Itu melekat tuh di bahan Kansius. Nanti kita belajar di kelas sebenarnya untuk saya arahkan lagi. Tapi ini pun bisa dijalankan saya rasa. Lakukan dulu malam ini, nanti dapat tuh biasanya.
Siap ya. Yang lain, Ya. Pak Denny Terima kasih, dapat Mas Pak. ya, sama-sama. Iya. Oke. Oke, silahkan yang lain. Santoso, siapa? Ya, sudah aktif. Nggak kedengeran. Di unmute, dibuka dulu. Unmute-nya di unmute dulu. Bukain, Bang. Unmute dulu. Sebentar ya. Oke. Sudah? Bentar ya, saya buka dulu. Oke, silakan. Master, selamat malam. Malam. Ya, bagaimana Santoso kabarnya? Oke, baik, Master. Oke, sama-sama. Di Denpasar. Oke, Denpasar, Master. Iya. Aktivitasnya apa, Santoso? Serabutan, Master. Serabutan. Oke. Apa mau nanya yang di terapi tadi ada Kak? Dapat nggak? Cara menghilangkan mengsugesti karena saya punya sakit alergi ini, Master. Alergi, gatal. Alergi kulit, betul. Ceritain lebih dalam. Mulainya kapan? Alerginya alergi apa? Kalau boleh tahu? Alergi makanan atau udara? Kecil mungkin ini sempat ke dokter itu kalau kena dingin, terus kena debu, terus intinya mudah sensitif gitu kulitnya. Oke. Umurnya kira-kira ingat nggak itu? Masih? Umur berapa tuh? Umur SD kah? Sebelum sekolah atau sudah sekolah itu? Yang diingat, yang teringat. Mungkin ya. SD. SD. Ada nggak orang tua seperti itu? Bapak atau ibu? Orang tua enggak ada. Mungkin ada, kurang tahu. Mungkin. Ada teman, paman, orang tetangga seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ya. Nah, nanti kalau kita terapi bisa tadi dengan energi tadi. Ini kan habis terapi tadi cobain air pakai energi warna tadi kan cakala ya. Ya, nanti dicoba apakah masih alergi atau kurang, berarti difokusin, dikhususkan nanti pada saat itu hilang. Jadi kena depresi apa atau kena apa dia enggak. Jadi bayangan itu yang harus dimasukin pada saat napas. Kalau mau pakai teknik ini. Jadi biasanya tadi kalau kena gatel, kalau apa aja tadi? Kalau apa lebih aja? Mungkin kalau ke kebun gitu kena daun gitu mudah kayak bentol gitu loh istilahnya. Oke, berarti saya waktu narik napas itu nanti pindah dulu ya, bikin energi baru ya. Narik napas, terus bayangin saya sentuh daun kena di sawah, dibayangin tuh kena daunnya, dibayangin, tapi enggak apa-apa. Malah sehat seperti yang lain. Bahkan lebih sehat daripada orang lain. Itu harus dimasukin. 7 gambarnya turut-turut seperti itu pada saat napas. Nanti difokusin untuk hilangin alerginya itu dulu. Oke. Terima kasih. Nah, terus nanti airnya nanti apa warnanya tuh? Oh ini untuk kekuatannya kan. Nah, begitu masuk dia udah kuat dan bayangin yang warna lain yang pasti pudar kalah dengan itu. Gitu ya. Tadi sempat warnanya biru putih, biru. Yang tadi. Biru muda, kotak-kotak gitu loh, kotak-kotak ada kotaknya putih, dalamnya warna biru, habis itu kayak ada titik-titik sejenis kayak sel gitu loh istilahnya. Jadi kecil-kecil gitu sel ya. Oh iya. Gak apa-apa, nanti lakukan aja ini malam boleh atau malam ini lakukan dulu untuk apa yang dibutuhkan nih. Kan udah tahu caranya. Jadi nanti nanya aja pas kita buat Zoom itu ikut aja terus tiap minggu atau misalnya apa. Nah nanti ke energinya udah, nanti cobain harus dites tuh. Santoso harus yakin datang. Biasanya langsung gitu. Kalau saya
habis itu tes, nggak apa-apa. Gitu. Misalnya orang fobia ini, trauma ini, alergi ini, dia harus, kalau enggak kita nggak tahu hasil terapinya berhasil atau tidak. Itu konsekuensinya. Nanti kalau udah enggak, udah kuat ya makin kuat. Nanti cara dikuatinnya bagaimana. Tapi yang penting sekarang itu. Jadi jangan sampai apa namanya alergi, karena nggak enak kan, alergi gatal itu kan nggak enak gitu ya, coba ya. Kalau Terima kasih, kurang Mas. sama-sama. Komang tadi udah. Ini ada yang baru masuk tadi. Bu Wayan tadi gimana? Bu Wayan. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam, Mister. Saya dari Sanur, dari Denpasar. Gini, saya ya ada masalah banyak sih, tapi kaki. Ya. Ceritain aja, Bu. Kakinya kenapa tuh? Ya, di lututnya sakit. Nah, itu karena, dan juga ada apa nama, seperti salah berdiri, nggak tahu itu ada suara kedengaran krek gitu di belakang. Di belakang lutut. Masih. Lutut sakit pertama. Lutut kiri gitu, apa kanan, dua-duanya atau yang mana? Dua-duanya. Pernah terjatuh di pantai. Udah itu kretek, sakit gitu. Udah itu mendingan sedikit lututnya, beberapa mungkin ada sebulan lalu, salah berdiri kayaknya itu. Baru turun dari sepeda motor mungkin posisi. Nah itu ada truk gitu suaranya. Terus itu yang sekarang sepertinya nyangkut gitu. Ibu berdiri bisa? Ibu berdiri bisa? Bisa berdiri. Jalan hanya berat kalau jalan. Kalau jalan berat. Bisa. Sudah berapa lama? Rasanya berat karena ketarik-tarik. Bu Wayan berapa lama? Sudah sebulan. Sudah sebulan, Master. Kalau iya, oke, sebulan. Kiri sama kanan mana yang lebih parah? Kiri. Kiri. Oke. Yang kanan datang-datang ya? Kanan lututnya masih, kita jongkok. Ibu apa aktivitasnya? Ibu, aktivitas hariannya apa? Saya kerja, Dok. Kerja saya housekeeping, Dok. Housekeeping, Master. Housekeeping sama terapis, Master. Saya massage terapi sama housekeeping. Massage terapi orang juga, terus juga housekeeping. Jadi ada double ya. Iya. Iya, double. Sekarang ini waktu tadi enak nggak? Ada perubahan nggak? Apa nggak fokus? Sudah. Tadi saya pas terlambat pulang karena Zoom-nya masih di tempat kerja. Saya lagi ada klien tadi, Master. Jadi saya ya lari pulang cepat. Jadi bisa dari air. Nah, sudah saya minta tolong tuh sama klien saya pinjam dulu tempatnya begitu. Jadi saya minta air di sana. Waktu air tadi. Air di sana. Waktu kita pakai air tadi. Berapa persen air ada? Itu saya bisa. Iya, ada perubahan nggak? Berapa persen, Bu Wayan? Ya. Belum terasa sih, karena kesadaran tadi masuk kan ada jantung, fluid. Jadi saya airnya ke muka, ke mata, karena leher, ke tangan, kelupaan kakinya gitu. Jadinya dapat dia sedikit. Gak apa-apa. Kan hari Sabtu kita bisa jumpa kan? Hari Sabtu kerja nggak? Lihat ini, kadang pekerjaan saya kan seperti tadi mendadak begitu, Master. Oke. Ya saya usahakan. Jam berapa Sabtu? Ada free-nya kok hari Sabtu masih. Tengku Umar ya? Ada Amaris. Di Hotel Amaris tahu nggak Tengku Umar? Tahu lah ya. Belum tahu, Mas. Belum tahu, mungkin harus cari-cari. Coba teman-temannya yang tinggal di Ibu Ayu coba kasih jelasin. Ini di mute dulu, di unmute dulu jadi kedengaran suaranya.
Yang ngomong Bu Wayan, yang lain nggak bisa dengar yang. Nah, coba jelasin Bu Ayu Agung di mana Amaris Tengku Umar, mungkin Bu Wayan biar tahu. Oh, Pak tunggu dulu. Santoso juga belum unmute ya. Saya tahu. Unmute dulu ya. Master. Tahu. Tahu Rengku Umar, hanya detailnya nggak tahu. Tahu kan? Oke ya, di Ya. depan Holland Bakery-nya dia, deket apa? Jalan besarnya itu dah. Iya, Tengku Umar, jalan besarnya nomor 13. Tengku Umar. Ya, Pak Denny tahu ya? Tahu ya pasti ya. Tengku Umar ya, Saya 139. Tahu ya? Oke. Nanti dikasih Jam tahu. Jam berapa? Jam 10, Sabtu, jam 10 ya, jam 10. Saya ada kundangan itu jam 10 ke jam 12. Pas dong waktunya. Oke, gini, saya minta tolong boleh nggak? Ini kan jangan sampai sepi. Kita bikin pengobatan itu kayak gini nanti saya jelaskan biar kenal. Bantuin kirimin teman-temannya nanti brosurnya minta sama Coach Munir. Tolong ini orang Bali yang ngomong kan nanti orang Bali percaya. Ya, jadi supaya teman-teman bantuin supaya nggak sepi saya. Saya pengennya rame. Ya mungkin dari ini teman SD-nya, teman SMP-nya yang sakit bilang ini bagus saya udah coba ini dan sebagainya biar rame. Mudah-mudahan bisa 100 orang gratis. Soalnya kursinya sudah disiapin 100. Kalau yang datang cuma 5 orang, 6 orang, saya sedih datang ke Bali cuma 6 orang. Bisa ya minta tolong bantuannya teman-teman ya. Bisa ya Santos. Bisa ya masukin ke grup-grupnya ya Santos ya. Hari Sabtu yang bisa datang. Tolong ya dibagiin ke grup teman-teman yang di Bali dan Pasar yang membutuhkan. Nanti di sana kalau sempat saya pegang gitu. Ya, Ibu Ayu nantilah kalau kita kesini lagi berarti sayang tuh. Ketemunya. Ya, saya udah semangat nih. Enggak semangat. Ya udah nanti setelah jam 12 ya. Nanti setelah jam 12 habis kundangan dulu lah ya. Ya. Bu Ayan datang ya, Bu Ayan. Sabtu jam 10 di Tengku Umar. Ya, nanti di grup dimasukin lagi, Bu. Nanti Pak Munir ada ya. Masukin aja teman-temannya di grup. Nanti grupnya nggak usah bubar. Nanti kalau mau nanya apa aja pas kita balik lagi atau bagaimana nanti ada ilmu-ilmu baru kita bikin Zoom atau apa. Enggak, nanti kan kita ada Zoom nih setiap hari apa nanti yang kira-kira tertarik suruh masuk aja teman-temannya. Tapi yang Bali aja yang ini jangan campur. Makanya saya buka baru kan cuma berapa orang ini buat untuk yang edisi ini. Nanti terus jadi rame ya. Jadi 100 orang nanti bisa masuk di situ. Ya, walaupun dia nggak ikut seminarnya, dia mau ikut Zoom-nya, mau latihan, boleh ya. Pak Denny bantuin ya. Oke ya. Bu Komang juga teman-temannya kan pasti banyak yang Zoom ini. Siap, makasih banyak sebelumnya. Oke. Harus upload di video kan, Mister? Iya. Suruh ngomong sama Pak Munir, suruh videoin Pak Munir bilang. Pak Munir. Ibu udah duluan nih nggak apa. Iya tuh. Tolong ya Pak Munir. Di videoin. Ya, nanti Ibu pengennya ketemu Ibu Ayu malah asik. Iya ya. Saya kundangan ke Kesiman saya. Iya. Oke, siap. Ya. Pak. Nanti pokoknya ajak teman-temannya. Kalau ada yang nggak tahu masalah Hotel Amarisnya, bilang saja cari di Google Map itu gampang dah. Betul. Ya, nanti saya kirimin deh Google Map-nya. Sherlock ya. Ada tulisan Amaris Tengku Umar, ketik nanti dia langsung udah ikutin jalan. Yang nggak tahu mungkin nggak pernah lewat, tapi kalau ditahu pasti oh ini tahu. Gitu ya Pak Denny ya paling ya. Pasti tahu cuman dia nggak. Oke, ada lagi dari yang lain. Ya, kepala saya hilang sakitnya, Mister. Top nih. Tadi berat sekali. Tadi berat, emang harus disentuh juga. Berarti iya, Pak harus ketemu ya. Pokoknya nanti teman-teman harus ketemu ya. Boleh setelah jam 12 Master. Boleh, kan emang setelah jam 12 sudah selesai kan enak tuh. Ya. Oke. Ya. Ya, Santoso juga semuanya nih. Pokoknya Pak Denny harus tuh ketemu nih kita nih, ya. Sharing. Terima kasih, Master. Kalau ada yang lain, semoga nggak ada halangan saya bisa datang. Harus Bu, harus dikorbanin. Harus dikorbanin ketemu kapan lagi? Udah ketemu sama saya nih, udah saya prioritaskan nih, ya.
Wah, saya udah Ya, apa? jangan Saya capture. Yang ngomong-ngomong ini jangan udah. dilewatkan kesempatannya. Iya, Hanya betul. Iya Iya, kan? harus Kita dari bunyi. mana? Iya, iya. Apa? Dari mana? Dari Jakarta. Dari Bali nggak? Oh, Jakarta. Pikir dari Bali. Ya, Saya, ya, ya, ya. iya. Nanti saya ke Ayo, Bali Bu. lagi bulan depan. Kalau di sini nanti udah rame, ya nanti kita balik lagi nih bulan-bulan apa 2 bulan atau sebulan, nggak paling cepat 1 bulan lah. Tapi sebelum 1 bulan itu, teman-teman ini kan saya pengen sembuh bener. Nah kan, Bu Ayunya, ya kan Santosonya, Wayannya, berarti ini pokoknya yang lainnya, Bu Komang, ini harus sehat. Jadi saya pengen sehat supaya nanti ngomong sama orang, jadi saya referensi buat saya. Saya butuh referensi. Tuh nanti ngomong aja, saya punya murid, saya punya ini, mereka pakai tuh sembuh. Itu yang saya butuhkan itu gitu. Karena orang nggak percaya saya bukan orang sini. Ya kan? Iya kan? Yang orang sini benar gitu. Jadi saya nggak tanggung-tanggung gitu. Nanti keluarga, ada teman kita bantu. Makanya 100 orang itu kecil, biasanya saya banyak, 200-an. Coach Munir tahu tuh sampai 120, sampai 150. Di Ya, Banjarmasin 120 tuh. iya, Di kemarin Banjarmasin. ya di Lampung tuh 220 saya. Cepet kok saya pegang tuh cepet langsung tuh. Nah, sayang kan kalau cuma 10 orang. Ya. Mbak Dini, tolong di-share juga itu. Siap. Oke, kalau nggak ada Mungkin sudah pertanyaan, cukup. kalau nggak ada pertanyaan, silakan saya serahkan sama Coach Munir untuk ini hostnya, silakan. Oke, pokoknya nanti datang hari Sabtu, usahakan datang ya, diusahakan datang hari Sabtu, terus ajak teman-teman yang sakit, yang enggak, yang terapis, diajakin aja gitu. Nanti mau ikut workshop, mau ikut pelatihan bagus, enggak juga nggak apa-apa, tapi kita pengen yang pasti ini bisa berbagi sama teman-teman di Bali dan bermanfaat buat semua. Gitu, dan diusahakan kalau nanti bisa ada rezeki ikut lebih bagus lagi gitu. Itu buat nanti eventnya ya, untuk event pelatihannya. Karena ini baru satu cara kan, baru satu cara. Itu kalau di family itu berapa cara ya, berapa teknik ya, Master Helmi? Ada 24 teknik. 24 teknik. Ya. 24 teknik gitu. Nanti kalau untuk profesionalnya di hari Minggu tuh kalaupun ada di hari Minggu itu berapa? Kalau yang halo? Ya, berapa kalau teknik yang teknik yang profesional ada 67 teknik, tambahin lagi 30 teknik, kurang lebih 120 teknik. Tapi saya nggak kasih semuanya, tapi nggak mungkin bisa langsung diterapkan. Nah, jadi saran saya satu-satu. Tadi kan 2 nih, nanti jadi 2 lagi tiap hari atau 2 hari sekali 4 teknik. Nah, jadi saran saya kalau udah nanti bisa ngobatin ini kan enak nih. Nanti kalau ketemu deh. Kalau ketemu nanti wah langsung lain, energinya beda. Di Zoom tuh beda sama ketemu, beda. Langsung kita rasakan aura samping kita. Nah, disitulah nanti bisa kita rasakan itu seperti beda. Nanti di situ baru dikembangkan sendiri. Harapannya itu teman-teman tuh bukan cuma dapat energi dari saya juga, nanti saya ajarkan. Itu yang paling penting. Bagaimana mengaktifkan. Benar nggak? Kalau enggak nanti dikit-dikit saya kan kesian. Iya nggak? Benar kan? Nah, jadi kalian juga nanti dalam waktu 3 hari, 4 hari itu udah bisa. Sebenarnya langsung ngobatin orang pun bisa. Ya. Nah, saya rasa cukup karena waktu dan besok kan kita jumpa lagi ya. Saya akan bahas besok bagaimana menghasilkan 20 juta dalam 1 bulan dengan menjadi terapis dari pengalaman saya dan pengalaman-pengalaman alumni saya. Gampang, sederhana, dan kalau diterapkan banyak duitnya. Ya. Kan enaknya membantu orang. Besok bagaimana caranya mendapatkan 20? Saya jamin bisa semuanya. Minimal kalau nggak 20, 10 juta dapat lah sebulan tambahan. 15. Bahkan ada yang sampai 50 juta, 40 juta. Ya, Pak Denny harus dapat tuh. Santoso harus dapat tuh. Nanti jadi referensi. Nanti saya bantuin. Tapi harus mau juga sosial bantuin orang ya. Bukan cuma mau dapat duit aja, ini harus bantuin orang nih. Nanti energinya besar, nggak bantuin orang,
Tuhan nggak kasih energi loh. Siap ya? Siap. Ya. Oke, Coach Munir. Oke. Udah ya, selesai ya semuanya. Oke, makasih banyak. Kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu di grup nanti suatu waktu pasti saya akan buka. Nanti bisa japri di situ ada nomornya Mas Helmi di dalam grup. Nah, dibuka aja nanti Coach Munir ininya supaya mereka bisa bicara. Nanti bisa saya buka juga untuk tanya jawab. Besok pagi saya bukanya. Jadi malam ini praktekin lagi. Besok pagi jam 6-7 pagi saya akan buka. Nanti silahkan apa hasilnya bisa cerita di situ. Ya. Oke ya, Pak Denny semuanya. Jangan lupa ya sebelum tidur lakukan seperti tadi. Ya, Bu Ayu, jangan lupa biar energinya makin mantap. Bu Ayan juga. Ya. Bu Komang lakuin lagi, tapi ingat tempatnya berbeda. Energinya berbeda. Oke, Gambarnya, Master. Ya, oke ya. Iya. Oke, makasih ya. Maaf, Makasih. Master, halo. Ya. Maaf. Makasih. Ketemu lagi besok. Ini mau bicara dari sudah? Pak Munir. Oke, Pak Denny. Pakai air lagi. Enggak ya? Siap. Pakai air lagi. Airnya dilainin Iya, ya. iya, Airnya iya. dilainin ya. Airnya lain ya. Energinya lain ya. Ya Nanti iyalah pakai air. pakai air ya. Oke. Air yang lain. Nah. Baik, makasih. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Sampai jumpa. Selamat. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih banyak. Bye. Iya, bye. Bye.